Halo teman-teman, saya Agnes Dwi dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 22 kelas C. Hari ini kita akan mengenal budaya. Salah satunya adalah prosedur pernikahan Jawa. Nah, untuk filosofi utama pada pernikahan Jawa secara garis besar, filosofi pernikahan adat Jawa berpusat pada 4 pilar utama. Nah, yang pertama ada manunggaling kawula Gusti, yang memiliki makna penyatuan dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan. Lalu yang kedua ada penghormatan dan restu, yaitu bakti kepada orang tua. Yang ketiga ada komitmen dan tanggung jawab. Lalu yang keempat ada caturweda atau sebagai pengganti 4 janji kehidupan. Yang pertama ada pranikah. Biasanya pranikah akan dilakukan oleh pengantin atau keluarga pengantin. Yang pertama adalah pasang taruh dan juga tuwuhan. Nah, pemasangan biasanya dari janur kuning yang disebut sebagai taruh, lalu ada anyaman daun kelapa yang disebut sebagai black tepe, dan yang ketiga ada tumbuh-tumbuhan yang juga disebut sebagai tuwuhan di gerbang rumah mempelai wanita. Kegiatan ini memiliki makna sebagai tanda resmi bahwa sedang ada hajatan atau acara, sekaligus sebagai simbol perlindungan dan penolak bala atau bahaya. Nah, tuwuhan yang biasanya diisi seperti pisang raja, tebu, dan juga yang lain-lainnya. Nah, tuwuhan memiliki makna sebagai harapan hidup agar tetap makmur dan juga nantinya akan dikaruniai keturunan. Lalu ada siraman. Nah, ritual memandikan calon pengantin di rumah masing-masing biasanya dilakukan oleh 7 orang sesepuh atau dari nenek atau dari nenek buyut, kakek, dan semacamnya. Nah, siraman memiliki makna sebagai pembersihan diri secara lahir dan batin agar suci sebelum pernikahan. Nah, angka 7 dalam bahasa Jawa memiliki makna sebagai pitulungan atau juga disebut sebagai pertolongan dari Tuhan. Nah, lalu ada adol dawet atau jualan dawet. Nah, orang tua mempelai wanita setelah melakukan siraman biasanya akan melakukan sesi jualan dawet ini kepada tamu, membayar dengan kreweng atau pecahan genting atau dari tanah liat. Nah, makna dari jualan dawet ini sebagai simbol untuk mengundang keramaian dan juga tekad bulat bahwa orang tua sudah akan melepas anaknya. Nah, pembayaran dengan kreweng atau tanah liat itu tadi sebagai lambang kehidupan yang berasal dari bumi. Lalu ada ngerik dan paes. Nah, proses mencukur rambut halus di dahi calon pengantin perempuan wanita dan merias dahi menjadi bentuk paes atau cengkorongan. Nah, biasanya mempelai wanita akan dikerik di bagian di sini. Nah, yang nantinya akan dilukis paes atau biasanya kalau di pengantin Jawa akan terlihat warna hitam di sini. Itu namanya paes. Nah, prosesi ini memiliki makna untuk mempelai mempercantik dan membuang perilaku buruk atau sial yang pernah menimpa pada calon pengantin. Selanjutnya ada midodareni, malam sebelum ijab kabul. Nah, biasanya calon pengantin wanita akan berdiam di kamar dan tidak boleh ditemui calon pengantin pria. Percaya bahwa para bidadari atau widodari dalam bahasa Jawa akan turun untuk memberkati kecantikan dan kesiapan mental dari pengantin wanita. Nah, makna dari acara ini atau tradisi ini adalah waktu untuk perkenalan dua keluarga dan pemberian nasihat. Nah, ketika dilakukan widodareni, orang tua dari masing-masing mempelai akan bertemu dan berbincang terhadap nasihat dan juga proses seserahan atau penyerahan hantaran sebagai simbol tanggung jawab dan keseriusan dari pihak pengantin pria. Lalu ada prosesi puncak acara. Nah, puncak acara biasanya diawali dengan ijab kabul, yaitu pengesahan pernikahan secara agama dan juga hukum dengan makna bahwa tanda resminya ikatan pernikahan dan komitmen di hadapan Tuhan, wali, dan juga saksi. Habis ijab kabul biasanya ada yang namanya panggih atau temu manten. Nah, acara atau ritual ini merupakan perkenalan atau pertemuan untuk pertama kalinya dari kedua mempelai setelah sah menjadi suami istri baik secara agama
ataupun secara hukum. Lalu ada balangan gantal. Tradisi ini kedua mempelai, pria dan wanita, akan saling melempar gantal atau gulungan daun sirih yang biasanya berisi bunga dan juga kapur sirih. Nah, tradisi ini memiliki makna bahwa simbol cinta dan penaklukan hati. Pria menaklukkan hati istrinya dan juga istri berbakti penuh terhadap suaminya. Lalu ada prosesi ngidak endok atau pecah telur. Tradisi ini biasanya mempelai pria akan menginjak telur ayam mentah, lalu mempelai wanita akan membasuh kaki dari pengantin laki-laki. Biasanya air basuhan sudah bercampur dengan bunga 7 rupa. Nah, makna dari ngidak endok atau pecah telur ini adalah simbol harapan untuk mendapatkan keturunan atau benih kehidupan dan juga kesetiaan istri dalam melayani suami. Lalu ada kacar kucur. Tradisi mempelai pria menuangkan uang receh, beras, dan juga biji-bijian ke pangkuan mempelai wanita. Nah, makna dari tradisi ini adalah simbol tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan juga istri harus bijak dalam mengelola dari nafkah yang telah diberikan oleh suami. Lalu lanjut ada dulangan atau kelimahan dalam bahasa Jawa. Nah, tradisi ini biasanya kedua mempelai saling menyuapi nasi sebanyak 3 kali atau 3 sendok. Nah, makna dari tradisi ini adalah melambangkan kerukunan, kebersamaan, dan saling membantu dalam suka maupun duka. Lalu ada sungkeman. Tradisi ini biasanya kedua mempelai akan bersujud dan memohon doa restu kepada orang tua masing-masing. Nah, makna dari tradisi ini biasanya sebagai permohonan maaf dan juga doa restu sebagai bekal utama dalam memenuhi hidup rumah tangga untuk pengantin baru. Lalu prosesi pranikah, unduh mantu atau tilik besan. Tradisi ini merupakan prosesi kunjungan mempelai dan juga keluarga wanita ke rumah mempelai pria. Ini adalah sebagai wujud rasa syukur dan pengakuan resmi mempelai wanita sebagai anggota keluarga dari pihak pria. Jadi ibaratnya ketika pernikahan di pranikah, acara akan dilangsungkan di tempat perempuan. Nah, maka ketika sudah menikah, itu nanti pengantin perempuan dan juga pria akan kembali ke rumah si mempelai pria. Lanjut ke sesi tugas. Penugasan pertama adalah teman-teman harus membuat kelompok dengan anggota 4 orang dan memilih salah satu video di samping ini. Video pertama ada prosesi siraman dan yang kedua adalah prosesi pangki. Lanjut ke penugasan kedua. Penugasan kedua setelah membuat kelompok dan juga melihat video dari siraman dan juga pangki, nah teman-teman akan berdiskusi terkait video, lalu akan menjelaskan kira-kira apa tantangan dan dilema yang dihadapi oleh adat tersebut dengan poin pertama biaya, yang kedua tantangan terhadap modernisasi, dan yang ketiga adalah pergeseran nilai. Lalu penugasan ketiga, teman-teman akan menyampaikan argumen, hasil diskusi, dan mempresentasikan hasil analisis secara terstruktur dan persuasif menggunakan bahasa formal. Sekian dari saya.